Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Fraza Janatul Firdaus dengan NRP 50512311034. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang apa itu measure of central tendency, measure of variation, and measure of position. Kita mulai dengan yang pertama yaitu measure of central tendency. Nah, measure of central tendency dalam statistika bisnis itu mengacu pada nilai yang mewakili titik pusat dari suatu kumpulan data. Nah, terdapat 3 ukuran umum yang digunakan untuk menggambarkan central tendency. Yang pertama ada mean, medium, dan modus. Nah, untuk mean sendiri itu adalah rata-rata nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dengan membaginya dengan total jumlah nilai. Sebagai contoh, jika terdapat 7 data dan jika ingin mencari rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya total data. Lalu yang kedua adalah median. Median itu nilai tengah dalam data yang telah diurutkan. Median berguna ketika data memiliki outline nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi rata-rata. Nah, untuk median sendiri itu ada 2, yaitu jika datanya ganjil atau datanya genap. Jika data ganjil, maka diperoleh dari nilai yang berada di tengah. Namun jika data genap, maka diambil 2 data tengah lalu dijumlah dan dibagi 2. Selanjutnya ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul pada suatu data. Yang kedua adalah measure of variation. Nah, measure of variation sendiri dalam statistika bisnis itu menggambarkan sejauh apa data tersebar dari nilai pusatnya. Jadi, dapat didefinisikan sebagai pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk merepresentasikan keberagaman atau sebaran data. Nah, ada 4 ukuran yang digunakan untuk mengukur variabilitas. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan ini adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah yang terdapat dalam suatu data. Lalu yang kedua adalah rentang kuartil atau interquartile range. Nah, rentang kuartil ini mengukur sebaran data di bagian tengah distribusi data. Ini dihitung dengan mengambil selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rentang kuartil berguna ketika kita ingin mengidentifikasi variabilitas di antara data yang berada di tengah distribusi. Lalu yang ketiga ada deviasi standar. Nah, deviasi standar ini mengukur rata-rata jarak antara setiap nilai dalam data dengan nilai rata-ratanya. Semakin besar deviasi standar, semakin besar variabilitas data. Nah, misalnya kita ingin mengambil data tentang pengeluaran bulanan pelanggan. Deviasi standar akan memberikan informasi tentang seberapa bervariasinya pengeluaran tersebut. Lalu yang terakhir adalah variasi. Variasi merupakan hasil perhitungan rata simpangan tiap entry data pada dataset terhadap nilai min dari data tersebut. Ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh data tersebar dari nilai pusatnya. Nah, variasi ini sering digunakan dalam analisis resiko keuangan. Variabilitas penting karena mempengaruhi kemampuan kita untuk menggeneralisasikan hasil dari sampel ke populasi secara luas. Semakin rendah variabilitasnya, semakin baik kita dapat memprediksi informasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Sebaliknya, semakin tinggi, maka prediksinya akan semakin sulit. Lalu, terakhir yaitu measure of position. Nah, measure of position ini dapat didefinisikan sebagai suatu pengukuran nilai yang digunakan untuk menentukan posisi relatif dari suatu entry pada dataset. Nah, dalam measure of position itu terdapat 3 ukuran umum yang digunakan untuk menggambarkan posisi. Yang pertama yaitu kuartil, lalu persentil, dan skor standar atau z-score. Kita bahas yang mulai dari kuartil. Nah, kuartil itu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian besar. Terdapat 3 kuartil pertama yaitu kuartil Q1, Q3, dan median. Nah, kuartil pertama atau Q1 itu nilai tengah dari setengah bagian data bawah data. Sementara Q3 atau kuartil ketiga itu nilai tengah dari setengah bagian data atas. Lalu median itu nilai yang disebut sebagai kuartil kedua dan 50% dari data.
median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu di kuartil itu terdapat interquartile range atau IQR, measure of variation dengan menyelisihkan nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama. Lalu yang kedua ada persentil. Persentil ini membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Misalnya, jika kita berbicara tentang persentil ke-90 dalam hasil ujian, ini tidak berarti mendapatkan 90% pada tes tersebut. Sebaliknya, berarti Anda mendapatkan 10% yang berada di atas skor Anda. Persentil berguna untuk membandingkan nilai dengan populasi yang lebih luas. Lalu yang terakhir adalah skor standar atau Z-score. Nah, skor standar ini mengukur seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan deviasi standar. Skor standar itu membantu kita membandingkan nilai dalam distribusi data secara relatif. Dalam konteks bisnis, pemahaman tentang posisi ini membantu kita mengambil keputusan berdasarkan perbandingan dan memahami distribusi data dengan lebih baik.